Assalamualaikum. Selamat siang Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Siti Baziroh. Bagaimana Siang. ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Eka. Bu Eka sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Tadi sempat agak Bu, ini hujan tadi ya, tapi ini sudah reda. Jadi alhamdulillah Oh, sehat. inggih. Ternyata sama ya Bu, di sini juga hujan. Bu Eka, sebelumnya Iya. saya mohon maaf ya Bu dan mohon izin sama Bu Eka. Apakah Bu Eka ada waktu untuk saya Bu? Eh, ada Ibu, silakan. Saya ini kebetulan waktunya senggang, sudah selesai mengajar, jadi eh, tidak benturan dengan jam mengajar, Bu. Sepertinya Hmm. Ibu Siti Baziroh ada yang mau didiskusikan. Ini terlihat dari raut wajah panjenengan ini. Iya Bu, iya Bu. Ini saya ada sedikit yang ingin saya bicarakan, khususnya dengan Bu Eko tentang permasalahan saya di kelas Bu. Saya itu bingung gitu Bu. Oh, ingin membicarakan masalah di kelas, khususnya kelas Ya, dari Ibu Siti. Nah, iya Bu. kalau Hmm. boleh saya tahu masalah apa ya Bu ya? Begini Bu Eko, saya kan ngajar di kelas 6 ya Bu ya. Nah ini itu anak-anak saya itu sering melihat mereka itu membuang sampah itu sembarangan Bu. Terutama di laci meja. Kemudian kadang itu habis makan jajan, mereka itu tidak membuang sampah di tempatnya, tapi malah ditaruh di laci meja Bu. Dan ini pula ada juga yang di depan kelas itu kan kadang ada sampah yang berserakan ya Bu. Dan mereka itu membuang sampahnya itu bukan di tong atau di keranjang sampah, tapi malah di atas tutupnya, Bu, dan tidak memasukkannya ke dalamnya gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu ini ada Iya, masalah di kelas Ibu dan dengan anak Ibu kelas 6 ya, iya, Bu. terutama tentang mereka yang masih saja membuang sampah sembarangan di kelas. Terutama tadi di laci, ada yang di atas meja begitu ya, Bu Iya, ya. ya Bu, gitu Iya. Bu. Jadi tujuan saya menemui Bu Eko ini saya ingin mencari solusi Bu. Bagaimana cara mengatasi anak-anak saya supaya anak-anak saya ini bisa itu Bu menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Karena membuang sampah itu kan tidak enak dipandang mata ya Bu. Malah bisa menimbulkan penyakit gitu loh Bu. Itu permasalahan gitu, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Memang kalau permasalahan sampah ini saya katakan klasik ya Bu, dimanapun sampah itu tidak hanya di tempat Bu Baziroh ya, anak yang SD kelas 6, di tempat saya pun anak SMK pun juga banyak. Ini kebetulan sekali Ibu eh, datang ke saya diskusi tentang ini, nanti juga saya bisa sharing-sharing ya Bu ya. Jadi Iya, Bu. Ibu diskusi ini ingin mencari solusi ya Bu ya, bagaimana mengatasi anak ini dalam hal membuang sampah yang benar begitu. Iya, Bu. Eee, jadi di sini itu saya mendatangi Bu Eko, tujuan saya juga gimana sih caranya, gimana saya mencari solusinya gitu loh, Bu. Ibu Siti Baziroh, eh, sebelumnya di sini kan tadi anaknya sering buang sampah. Itu menurut Ibu, itu kalau dianalisis itu pasti ada sebabnya ya Bu ya. Kira-kira Iya, sebabnya apa Ibu dari sudut pandang Ibu? gini, Bu, menurut saya itu begini, Bu, padahal ya di tiap-tiap di depan kelas itu kan ada keranjang sampah dan letaknya itu pun juga sangat dekat, Bu, tapi kenapa ya mereka itu beralasan katanya jauh gitu. Kemudian karena di tempat saya ini ada apa itu istilahnya, pembangunan Bu, pembangunan gedung. Jadi mungkin mereka itu, saya tuh melihat mereka itu meniru para tukang-tukang itu kalau membuang sampah sembarangan. Kadang saya juga sempat terpikir apakah anak-anak ini meniru para tukang-tukang atau kebetulan gimana ya Bu, kebetulan saja. Tapi, eee, anak-anak ini
Saya rasa kesadaran dirinya, Bu, yang kurang dalam membuang sampah, Bu. Sebab sebelumnya itu tidak seperti ini, Bu. Gitu, Bu Eko. Iya, baik Bu Siti. Berarti Bu Siti sudah bisa menganalisa ya, kenapa anak ini membuang sampah sembarangan. Tadi dari apa yang disampaikan itu kesadaran mereka kurang dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Nah, Iya, kalau Bu. sudah seperti ini berarti harus ada solusi ya Bu ya, solusi untuk bisa Iya, mengatasi. Lagi pula juga tadi Bu sampaikan adanya contoh langsung dari ada tukang-tukang tadi di sekolah Ibu, itu yang malah menambah parahnya lagi, anak-anak dalam hal ini, ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan membuang iya. sampah seperti itu. Nah, ini kalau di apa ya, lihat seperti ini berarti Ibu, apa ya, solusinya seperti apa Ibu kalau melihat seperti ini? Itu juga gini, Bu, tidak semua anak, Bu, tapi, hanya sebagian kecil lah mereka membuang sampah itu tidak di tempatnya gitu, Bu. Jadi gimana ya, penyebabnya itu menurut saya itu, apa ya, sangat berbahaya gitu loh, Bu, sampah itu. Jadi anak-anak itu belum tahu tentang apa, dampaknya gitu, Bu. Kalau tadi dirasa untuk, solusinya mungkin saya juga akan mencari gitu, Bu, gimana ya solusi yang cocok gitu, Bu. Iya. Iya Bu Siti Bazira, memang masalah sampah ini, apa ya, masalah kita semua lah, ini harus kita segera Oke. segera diatasi. Tadi Ibu katakan tidak semuanya ya Bu ya, berarti beberapa Iya, anak tidak yang semua itu, ya iya. beberapa anak yang memang kesadarannya masih kurang sekali. Nah, ini beberapa anak ini menurut Ibu bagaimana ya cara mengatasi atau solusinya nih kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya ini gini, Bu, mungkin selain mereka itu, kurang sadar ya, Bu, ya, kurang sadarnya akan apa itu namanya, kebersihan itu. Jadi di sini tuh saya solusinya itu mungkin di rencana saya, ini saya akan, menyelipkan, Bu, menyelipkan istilahnya video terkait tentang, dampak membuang sampah, Bu. Gitu. Jadi akan saya selipkan di apa, di tengah-tengah pembelajaran gitu, Bu. Istilahnya setiap pembelajaran saya selipkan, setiap pembelajaran saya selipkan gitu, Bu. Iya. Bagus sekali ya Bu ya, untuk rencana solusinya itu, dimasukkan dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan ada video pembelajarannya juga. Nah, eee, di sini, rencana solusi yang Ibu sampaikan tadi dengan memutarkan video dengan contoh-contoh konkret gitu ya Bu, biar anak ini lebih lebih apa ya, lebih mengena dalam hal memang benar kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi selain itu, apalagi Ibu yang bisa Ibu lakukan? Selain saya akan apa, menyelipkan apa itu namanya, video pembelajaran tentang dampak pembuangan sampah itu tadi, itu saya juga akan itu, Bu, mengingatkan mereka, mengingatkan terus menerus, dan juga akan saya tambahkan kaitannya dengan, kesepakatan kelas, Bu, agar menjadi lebih baik itulah, Bu, gitu. Jadi akan saya ingatkan tentang kesepakatan kelas itu untuk menjaga apa, kebersihan gitu, Bu. Iya Bu Siti Bazira, bagus sekali. Ini berarti ada tambahan solusi ya Bu ya, selain tadi Iya, dengan menggunakan video, langsung melihat di video dalam hal anak membuang sampah. Nanti bagus sekali dengan kesepakatan kelas ini, saya juga sangat setuju Ibu untuk kesepakatan kelas karena salah satunya adalah menjaga kebersihan ya Bu ya, berarti di sini iya, anak dilatih iya. untuk menjaga kebersihan ini. Iya, Selain itu eee mungkin saya juga akan itu, Bu, apa, menambahkan, apa, semacam poster-poster, Bu, poster-poster tentang apa, kebersihan gitu, Bu. Jadi biar nanti anak tahu, oh ternyata seperti ini gitu, Bu. Dan itu nanti ada kaitannya dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati gitu, Bu Eko. Iya, benar sekali, Bu. Jadi tadi kalau boleh saya simpulkan berarti dengan rencana diselipkan ke dalam pembelajaran, yang kedua dalam bentuk video,
video pembelajaran yang ada tayangan cara membuang sampah yang benar, kemudian dengan apa tadi menggunakan apa kesepakatan kelas tentang menjaga kebersihan. Ini tambah satu lagi tentang adanya poster ya Bu ya tentang kebersihan ini. Iya. Wah ini saya kira sudah lengkap ini Bu Siti Basiro. Tapi apa adalah yang lain lagi selain keempat hal ini Ibu? Iya Bu, itu kan tadi saya tawarkan seperti itu ya Bu ya, untuk di kelas saya Bu. Nah ini tapi saya juga punya rencana lain lagi, ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan ini, saya juga mengamati Bu, lingkungan di sekolah sekitar, tempat saya itu, ternyata banyak sekali, apa itu, apa, sampah yang berserakan Bu. Jadi setidaknya, di sini tuh bukan hanya di kelas saya sendiri saja, tapi di kelas yang lain juga hampir sama, Bu. Nah, ini saya juga berupaya, istilahnya saya konsultasi dulu kepada ibu kepala sekolah, karena di sini beliau kan juga, sama apa itu istilahnya, pemangku kebijakan ya, Bu, ya. Jadi nanti ketika ada rapat, saya akan menyampaikan ini untuk tindak lanjutnya itu bagaimana untuk di sekolah kita itu. Apalagi kebetulan ini masih masih ada agak hangat-hangatnya di awal tahun pembelajaran, Bu. Jadi saya ingin menyampaikan pula kaitannya dengan, penentuan proyek, Bu. Barangkali ini bisa dijadikan, tema untuk proyek P5 di semester ini, Bu. Jadi misalnya tentang, eee, kelola bumi lestari gitu, yang difokuskan biar anak-anak ini terbiasa dengan membuang sampah di tempatnya gitu, Bu Eko. Iya. Bagus sekali Ibu, luar biasa. Jadi Ibu Siti Basri ini mempunyai rencana ke depannya itu tidak hanya khusus untuk kelas panjenengan saja ya Bu, tapi sudah Iya, masuk Bu. ke ranah seluruh lingkungan sekolah. Nah ini tadi Ibu sampaikan adanya penggunaan daur ulang sampah yang mana akan dijadikan proyek Iya, P5 project. nggih, yang itu. Proyek P5 berarti kan di sini juga menyangkut semua warga sekolah. Nah, Iya, eee, ini kan rencana Ibu ke depan seperti itu ya, Bu, ya. Berarti, eee, menurut Ibu rencana yang Ibu susun tadi, saya tadi ada sekitar ada 5 itu, kira-kira nantinya ke depan itu mengalami hambatan atau ada kendala tidak ya, Bu? ya istilahnya kalau kendala mungkin ada, Bu, jelas ada. Mungkin ada sebagian dari anaknya ini tadi yang apa, agak males, nggak mau gitu. Mungkin dari teman sejawat pun juga mungkin kurang mendukung atau bagaimana, itu pun tetap menjadi hambatan bagi saya, Bu. Tapi di sini saya akan, apa, berusaha untuk tetap menerapkan, apa itu namanya, menerapkannya pada sistem pembelajaran untuk P5-nya, Bu. Karena kan di P5 ini kan, apa, merupakan karakter yang memang harus ditanamkan di siswa kita ya, Bu, ya, terutama di apa, kurikulum merdeka ini ya, Bu. Jadi gitu, Bu. Jadi tetap akan saya itu, hambatan-hambatan itu tetap akan saya usahakan untuk bisa saya apa, istilahnya bisa teratasi gitu, Bu. Iya. Luar biasa Ibu ya, jadi sudah dipikirkan ini kendala yang nantinya akan muncul saat saya akan menerapkan rencananya itu sudah tergambarkan ya Bu ya, dan sudah, berarti sudah tergambar di depan, kalau hambatan seperti ini nanti solusinya pun juga ada ya Bu ya. Nah, nanti kira-kira saat saat akan dilakukan rencana tersebut, dampak atau hambatannya sudah tahu. Kemudian solusinya bagaimana Ibu untuk menangani anak-anak yang malas, yang seperti tadi yang Ibu sampaikan tadi? Iya, Bu. Jadi selain tadi saya apa, menayangkan video di setiap, slide-slide pembelajaran itu, saya juga apa itu namanya, apabila ada anak-anak yang sekiranya melanggar ini, Bu, melanggar apa istilahnya itu, melanggar dalam membuang sampah, itu nanti juga akan saya lakukan apa, segitiga itu loh, Bu, segitiga restitusi gitu. Jadi dia Oh, biar oh tahu, iya iya. konsekuensinya gitu. Dia tidak apa, jadi dia tahu tanggung jawab yang harus dia lakukan, konsekuensinya seperti apa gitu. Kemudian, untuk di rencana yang di P5 ini tadi, eee, yang jelas komitmen saya itu
karena saya juga termasuk di bagian koordinatornya di situ Bu, di koordinator kelima, saya juga akan ikut andil Bu, ikut andil dalam menentukan dimensi serta menentukan alur kegiatannya itu seperti apa gitu Bu. Jadi nanti misalnya di apa itu namanya tahap kontekstualisasinya ini bisa mungkin mendatangkan narasumber dari dinas kesehatan atau dinas yang lain kaitannya dengan lingkungan hidup gitu Bu. Dan ini pun juga harus mendapat dukungan, tentunya dukungan dari kepala sekolah maupun dari teman sejawat serta warga sekolah yang lainnya supaya saya juga bisa untuk mengimplementasikan program P5 ini Bu. Jadi biar Iya. biar lebih apa ya istilahnya seimbang gitu Bu. Semuanya bisa berjalan, anak-anak bisa sadar dengan kegiatan yang sudah dilakukan tadi dengan membuang sampah dengan teratur dan juga pemanfaatannya di proyek P5 Bu. Iya, sangat lengkap Ibu Siti Baziroh. Ini malah tadi diskusi malah sudah ada gambaran juga menemukan kendala masalahnya apa, kemudian ada solusinya. Nah ini sampai tindak lanjut dan komitmen pun Ibu Siti Baziroh sudah lengkap tadi sudah disampaikan ya. Ada mendatangkan narasumber, kemudian nanti penerapannya dengan menggunakan apa itu P5, apalagi panjenengan ini tadi sebagai koordinator P5 ini malah akan lebih apa ya Bu, memudahkan karena Ibu Siti ini langsung bergerak ya, jadi koordinator langsung. Jadi apa yang akan dilakukan, kemudian nanti apa saja yang diperlukan, serta juga tak kalah penting dukungan ya Bu ya, tadi disampaikan Iya, itu ada dukungan. dukungan dari kepala sekolah tentunya, kemudian Iya, rekan sejawat, warga sekolah juga tidak memungkinkan pada komite sekolah atau iya, lingkungan sekitar sekolah ya Bu ya, karena iya, ini semuanya ini akan saya iya. libatkan Bu. Komitmennya berarti seperti itu ya, Bu. Lah terus ini komitmen dan tindak lanjut ini kira-kira ya, Bu, ya, ini dilakukan dalam jangka panjang ataukah jangka pendek, Ibu? Kalau saat ini mungkin, di bulan Oktober nih, Bu, ya, kan katanya ini pembangunan sudah selesai, jadi sekaligus, setelah pembangunan gedung ini selesai, nanti saya akan gerak cepat, Bu, dengan teman-teman. Dan juga saya akan menyampaikan kaitannya insyaallah, minggu-minggu ini saya akan berkoordinasi dengan, kepala sekolah kaitannya dengan program yang akan saya lakukan ini, Bu. Jadi secepatnya gitu, Bu. Ya, Bu Siti Basro, secepatnya ini bisa diberitahu secepatnya 2 minggu, 3 minggu, minimal 1 bulan? Sekitar kurang lebih 2 mingguan, Bu. Saya harus bisa mewujudkan ini semuanya. Iya iya iya, 2 minggu. Kalau Jadi lebih butuh cepat kan takutnya gini Bu, karena kadang kan kita ini di musim penghujan ya Bu, nanti takutnya malah banyak sampah yang menumpuk gitu Bu, malah menyebabkan penyakit di mana-mana, saya takutnya seperti itu. iya, betul betul, Bu. Ini sudah waktu, apa ya, musim Iya, hujan di ya, sudah musim penghujan, beberapa hari iya turun hujan terus ya, Bu, ya. Nah, jadi iya Bu, Ibu mengambil tindakan untuk secepatnya dilakukan ini ya, rencana aksi dan tindak lanjut ini ya, Bu, ya, dan komitmen yang iya Ibu, sampaikan tadi. Nah, eee, jadi kita ngobrol dari tadi sampai detik ini, ternyata sudah dapat solusinya ya, Bu, ya, Siti Basira tentang permasalahan Ibu tadi ya? iya Bu, ternyata malah malah sudah ketemu solusinya Bu. Alhamdulillah, ya ya ya. Jadi Alhamdulillah saya sedikit ini Bu, merasakan, alhamdulillah ternyata saya iya, menemui Bu Eko itu tidak sia-sia gitu Bu. jadi, iya Ibu Siti Basira, kita saling tukar pengalaman ya, Bu. Berarti, perasaan Ibu sebelum di-coaching dan setelah di-coaching apa ya, Bu, ya? Bisa diceritakan? Iya, baik Bu, sebelum di-coaching itu saya sempat bingung Bu, terus terang saya bingung. Saya itu resah gimana caranya, tapi setelah saya di-coaching oleh Bu Eko, ternyata malah saya sendiri bisa menemukan solusinya gitu Bu. Iya Terima kasih Bu Eko, iya, memang sudah saya seperti itu. repoti gitu.
gitu. Tidak apa-apa Ibu, memang seperti itu, daripada kita kalau berpikir sendiri itu tidak ada jalan keluar. Nah, kita bisa berbagi dengan orang lain, itu Iya. justru kita akan mengalir sendiri, "Oh ternyata ini toh yang solusi yang saya Iya, Bu. harapkan itu Saya benar," itu harus jadi merasa ini, Bu, merasa lega, Bu, malah jadi plong gitu, Bu, oh setelah saya, ya, apa, menyampaikan unek-unek saya yang ada di dalam hati ini, saya menjadi lega gitu, Bu, iya. alhamdulillah. Terima kasih sekali ya, Bu Eka ya. Alhamdulillah Ibu, nanti dalam hal tindak lanjut ini dilakukan sekitar kurang lebih 2 minggu ya. Ini nanti Iya, saya tunggu ya Bu ya kabarnya bagaimana, apakah siap, nanti Bu, iya, pastinya siap. ada perubahan yang sangat menakjubkan ini nanti. Siap, Bu Eka. Terima kasih ya, Iya. Bu Eka ya. Ya, sama-sama Ya, Bu. ya. Berarti bagaimana Ibu, apakah ada yang mau dibicarakan lagi? Sudah menemukan solusinya dan plong ya tadi? Ya, alhamdulillah, sementara sudah dulu, Bu, ya, cukup dari apa, mungkin kalau misalnya saya ada permasalahan lagi, mungkin Bu Eka, saya repoti lagi Siap gitu, Bu. siap Bu, siap. Kita saling sharing, siap Bu. Iya, iya. Siap Ya siap. udah, Bu, gitu saja ya, Bu, ya. Mohon Ya, maaf, atas semoga saya ganggu atas waktunya itu, ya, Bu, ya. nggak apa-apa. Terima kasih, Bu Eka. Semoga semoga nanti rencana yang akan dilaksanakan Ibu Siti Barwa sukses ya Bu ya, Amin, dan amin ya hasilnya Allah. baik. Ya, terima Amin. kasih Bu Ya, Siti Basira telah sama-sama, Bu Eka. Baik, Bu Eka. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Basiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Ya, selamat siang Ibu Siti. Ini sebelumnya saya mohon Selamat siang maaf juga, Bu. karena nanti ini apa ya, mau sedikit diskusi ini tidak apa-apa ya Ibu ya untuk mengganggu waktu panjenengan sebentar. Nggak apa-apa, Bu Eko, monggo silahkan. Di sini saya juga sudah selesai mengajar, Bu, jadi ada waktu dan kesempatan untuk Bu Eko, monggo. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya kok Bu Eko kok ada sedikit agak sedikit gimana gitu. Ya, ini Keperluan apa sebelumnya ya? Ibu Siti kabarnya bagaimana? Sehat Ibu? Alhamdulillah, Bu, kabar saya sehat, Iya. baik-baik saja. Baik, baik Ibu. Ini saya datang ke panjenengan memang benar ada permasalahan di kelas saya Ibu, terutama dalam hal kefokusan anak dalam mengikuti pembelajaran saya itu kurang. Jadi Hmm. perhatian anak dalam mengikuti pembelajaran saya ini kurang. Terutama ini pada anak TKR ya, TKR baik dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 karena jam saya di TKR ini kelas 10 itu 4 jam Ibu, yang kelas 2 dan kelas 3 itu 3 jam. Jadi entah mengapa mereka itu saya merasakan tidak fokus dalam setiap mengikuti pelajaran saya. Gitu Ibu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Berarti, saat ini Bu Eko sedang mengajar di kelas TKR ya, Bu, ya, di SMK ya. Kemudian Bu Eko datang ke saya untuk, apa, istilahnya ngobrol-ngobrol sedikit lah, sedikit kayak seperti coaching gitu ya, Bu, ya. Tujuannya untuk mencari solusi bagaimana, strategi untuk meningkatkan perhatian ya, Bu, ya, perhatian atau, fokus murid di pembelajaran yang sedang Ibu laksanakan, gitu ya, Bu, ya? Baik, Bu, sekiranya dari apa yang sudah diceritakan oleh Bu Eko itu, berarti bagaimana sih cara Bu Eko untuk, memaksimalkan gitu ya, mungkin ada kendala atau hambatan yang dialami Bu Eko selama ini mungkin bisa diceritakan, Bu? Ibu Siti Basiro memang ada tujuannya Ibu. Mmm. Ingin mencari solusi, mencari strategi yang pas untuk bisa anak ini lebih fokus lagi, lebih perhatian lagi kepada pembelajaran saya.
Nah, mereka tidak fokus, tidak perhatian dalam pembelajaran saya itu memang yang saya alami ini, saya amati itu kendala, Bu, memang ada kendala. Kurang fokusnya itu mereka itu kadang main sendiri dalam hal itu kan anak SMK ya, Bu, itu sudah bawa HP semua. Jadi pas saat pelajaran sering main HP. Padahal ya sudah diperingatkan, terus ada yang ngobrol sendiri dengan teman, ada Iya, yang guyon atau bercanda begitu. Jadi saat-saat seperti itulah kan situasi itu akan mempengaruhi teman-temannya sehingga membawa satu kelas ini dan akhirnya jadi gaduh, riuh, tidak fokus gitu, Bu. Jadi saya iya. pusing, ini anak-anak TKR ini memang luar biasa ini yang saya rasakan, Ibu. Jadi, gini ya, Bu, ya, dari penjelasan Bu Eko tadi ada anak-anak yang gaduh gitu, main HP, kemudian jadi riuh gitu ya, Bu, ya. Jadi anak-anak ini yang dimaksud Bu Eko itu yang kurang fokusnya itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan oleh Bu Eko. Kurang fokusnya itu letaknya di mana? Iya, Bu. Kurang fokusnya itu ya tadi, mereka bicara sendiri, mereka ngobrol sendiri, main gadget atau HP sendiri. Nah, terus, saat saya menerapkan pembelajaran yang metode atau medianya itu menari, mereka fokus, Bu, tapi hanya sebentar. Setelah itu Mmm, kembali lagi ramai. Seperti itu, Bu. mmm. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu mungkin, Bu Eko ini, untuk memunculkan anak-anak menjadi merasa cepat bosan gitu, Bu, ya. Jadi mereka tuh kan kurang fokus dalam pembelajaran yang sudah Bu Eko berikan selama ini dan kendala yang dialami. Kalau misalnya dibuat rentang skala nilai, Bu, dari 1 sampai 10 ini, Bu Eko sudah mencapai di angka keberapa ya, Bu, ya? Kalau boleh tahu loh. Iya, iya, Bu. Ini kalau saya menilai diri saya sendiri dengan adanya kendala hambatan seperti itu masih di angka 7, Ibu. Walaupun memang tidak semua anak di kelas itu seperti itu, tapi ini sangat berpengaruh gitu. Gitu, Bu. Jadi di level atau angka 7 yang Bu Eko alami berada di angka 7 ini ya, Bu, ya, mungkin Bu Eko ingin, meningkatkan ke level yang lebih tinggi sehingga pembelajaran yang dilakukan Bu Eko ini akan lebih maksimal lagi itu, Bu? Iya, Bu. Saya rencana akan meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi agar anak-anak ini memang fokus gitu, lebih fokus lagi begitu dan tidak merasa bosan. Gitu. Eee, Kira-kira mau dinaikkan ke level berapa ya, Bu, ya? Kalau boleh tahu loh, monggo. Iya, Bu. Rencana kalau misalkan pengen sempurna ya 10 ya, Bu, ya, tapi itu kan tidak mungkin karena memang banyak Iya, kendala. Jadi saya ingin meningkatkan itu ke level 9, Ibu. Jadi, mmm. dari 7 ke 9 ini memang, butuh ekstra strategi ekstra ini, Bu, untuk dari 7 ke 9 nih rencana saya seperti itu, Ibu. Iya. Berarti, Bu Eka ini menginginkan pada level yang angka 9. Pada level angkalan itu yang seperti apa ya, Bu, ya? Mungkin dalam pembelajaran yang Ibu inginkan itu, dalam kondisi, anak-anak yang bagaimana gitu. Mungkin Bu Eko bisa menceritakan, bisa menjelaskannya Iya, Bu. di level yang Eee tadi? Ya, untuk level yang ke-9 ini saya, akan lebih lebih membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan ada media pembelajaran yang menarik, video pembelajaran yang menyenangkan juga. Terus di sela-sela kejenuhan mereka di tengah-tengah pembelajaran, saya akan menggunakan ice breaking-nya. Jadi ice Mmm, breaking ini untuk bisa lebih fokus dan juga tentang kemarin saya juga sudah punya bekal Ibu ya dari guru penggerak itu, adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, juga ada yang pembelajaran kompetensi emosional, sosial emosional, ya ini akan saya terapkan Ibu nanti dalam pembelajaran saya ke depannya, seperti itu Ibu.
Iya, berarti Bu Eko menginginkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sehingga anak-anak itu fokus dalam pembelajaran gitu ya, Bu, ya. Ya, betul, Bu. Kemudian rencana strategi yang akan Bu Eko laksanakan ke depannya itu apa kira-kira? Ya, rencana Rencana saya, nggih, rencana aksi saya ke depannya itu saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, Ibu. Yaitu dengan berbagai cara menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian tadi ada ice breaking-nya, kemudian saya menerapkan ada mindfulness-nya. Nah, terus saya akan juga membuat kesepakatan kelas Ibu dalam kelas tersebut sehingga lebih hidup terutama dalam hal saling menghargai dan menghormati. Karena dalam kesepakatan kelas ini menghargai dan saling menghormati ini biar mereka tuh menghormati, menghargai kalau temannya berbicara berarti harus bagaimana, kalau gurunya menjelaskan berarti dia harus bagaimana. Gitu, Ibu. mmm, Itu juga saya akan punya nilai mandiri ya Bu, saya akan berusaha mengikuti pelatihan-pelatihan baik melalui webinar, workshop, ataupun secara pribadi saya akan mencari tutorial di YouTube bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu. Itu Ibu. mmm, wah, luar biasa sekali Bu Eko, sudah lengkap sekali ternyata dari arah pembicaraan kita mengenai tentang hambatan-hambatan, kemudian strategi atau rencana ke depannya bagaimana, ternyata Bu Eko sudah menemukan sendiri ya. Jadi apa itu namanya, bisa mengurangi, kegundahan hatinya Bu Eko ya. Ya, Baik Bu Eko, dari sini ternyata yang sudah diungkapkan Bu Eko ini tadi, mulai dari permasalahan ya Bu ya, dari rencana iya, strategi dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya kita dibuat skala nilainya tadi kan tadi dari angka berapa itu namanya, angka 7 ya Bu 7. ya, ini dinaikkan itu kira-kira ke level berapa Bu? Iya, tadi sudah saya sampaikan Ibu ke level 9 kalau Oh iya. rencana saya akan menerapkan tadi yang ada media ice breaking, mindfulness, ada kemudian tadi ada kesepakatan kelas, kemudian lagi ada tambahan menggunakan video pembelajaran itu saya prediksikan ini mencapai nilai 9 Ibu. Ya, lumayan tinggi ya, Bu, ya. Kalau Ya, seperti itu berarti tinggi. Bu Eko akan melakukan, rencana ini kira-kira, dalam tahap rencana jangka pendek atau jangka panjang, Bu, kira-kira untuk Ya, perencanaan? ini kira-kira Bu ya biar tidak terlalu lama nanti ini ya juga pas kebetulan masih aktif pembelajaran artinya tidak pas PTS ataupun tes sumatif jadi 1 minggu Bu 1 minggu ke depan Insya Allah saya akan berusaha untuk melaksanakan ini rencana aksi saya ini. Ya, bagus sekali Bu Eko. Jadi seminggu ini cukup ya Bu ya menurut Ibu. Dan jadi untuk misalnya jangka pendek ini komitmen Ibu yang akan dipegang itu yang seperti apa dan bagaimana kira-kira komitmennya untuk di jangka pendek ini. Komitmen yang Ibu buat terkait dengan rencana-rencana awal tadi Bu. Iya Bu, komitmen saya untuk melaksanakan rencana tadi, saya akan menerapkan pembelajaran dengan metode strategi yang inovatif, kreatif tadi dan menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Di dalamnya ada video pembelajarannya, kemudian saya ajak anak untuk sebelum pembelajaran itu terutama pada jam rawan siang itu untuk mindfulness dulu Ibu. Ya biar Ya, fokus biar sekali dengan itu Bu. Ya. kesadaran penuh ya, dengan dia Hmm. biar mereka itu kesadaran penuh ini anak-anak mengikuti pelajaran saya. Setelah itu saya baru mulai ke pembelajaran, ke materinya. Mungkin bisa dimulai dengan menampilkan video pembelajaran ataukah dengan menggunakan permainan dulu yang mana permainan ini mengarah ke materi. Setelah itu saya buat dengan diskusi kelompok agar hidup gitu antara anak satu dengan lainnya biar saling berkomunikasi. Di sela-sela itu nanti akan saya berikan ice breaking
entah itu dengan bernyanyi, dengan tepuk atau iyel-iyel SMK begitu, rencana saya. Iya, luar Setelah biasa, Bu. itu nggih, setelah itu saya mungkin bisa memberdayakan HP mereka, Ibu. Jadi nanti materinya dalam bentuk barcode biar mereka membarcode itu materi atau tugas-tugas biar Iya, mereka memindai dikerjakan secara berkelompok, terus kemudian presentasi dan menanggapi. Nah, setelah itu kemudian saya menyampaikan adanya penguatan, refleksi ke anak, atau bahkan ice breaking-nya diulangi lagi belakang untuk yang, penutup begitu, baru selesai, Bu. Jadi saya tanya lagi, perasaannya bagaimana gitu. Jadi, tetap saya apa ya, ya juga butuh dukungan Ibu ya, dukungan betul, dari Bu, dukungan itu perlu, nggih, ya. rekan sejawat juga, dari Bapak Kepala Sekolah dan semua warga dan ini terutama anak Ibu, ini peserta didik. Kenapa? Karena saya ingin tahu anak ini dalam pelajaran saya itu pengen bagaimana. Mereka ingin yang model atau metode teknik Betul, bagaimana, begitu. Jadi betul sekali. saya juga melibatkan mereka juga Ibu dalam insyaallah untuk rencana saya ke depannya dan komitmen yang akan saya laksanakan nantinya, insyaallah seperti itu, Bu. Alhamdulillah komplit sekali Bu, dari permasalahan, kemudian dari, langkah-langkah mengetahui hambatannya bagaimana, kemudian mencari solusinya ini, dan juga tindak lanjut sudah Ibu ungkapkan semuanya secara lengkap, secara detail, komplit sekali, ya. Dari yang sudah dari percakapan ini yang sudah, panjang lebar Bu ya, ternyata Bu Eko ini sudah mengungkapkan semuanya. Iya. Ada komitmennya juga, tindak lanjutnya juga gitu, Bu. Nah, sekarang, ini yang ingin saya tanyakan, Bu. Bagaimana perasaan Bu Eko sebelum dan sesudah, coaching ini, Bu? Iya. Bagaimana coba? Bisa Al diceritakan? iya, Bu. Alhamdulillah, Ibu, saya merasa lega, merasa plong, yang mana Mhm, sebelumnya tuh tadi saya sampaikan itu saya merasa beban mhm, sekali bahwasanya mereka itu kurang fokus dalam pembelajaran saya. Padahal juga saya merasa sudah maksimal begitu, ini saya harus menggunakan cara metode apa lagi begitu. Nah, ini mhm. kebetulan terus setelah di-coaching Ibu Siti Fazira itu malah apalah muncul sendiri gitu loh, muncul Keluar semua sendiri, ya, Bu, ya? iya, Keluar nih. ini seperti ini oh, lah kenapa saya tidak melakukan yang, kok kemarin-kemarin gitu, Bu. Nah, Gitu ternyata ya, Bu, ya? ternyata dengan Ibu Siti Fazira lebih dikuatkan Ibu ya, lebih menguatkan dan lebih dikuatkan lagi sehingga jadi saya mantep. Jadi saya nanti mantep untuk melaksanakan rencana, saya nanti, Bu. Jadi alhamdulillah lebih lebih merasa lega dan kayak apa ya, Bu, seperti semacam apa Plong ya, gitu. plong ya gitu, Bu. Iya Bu Eka, baik, luar biasa sekali Bu Eka, alhamdulillah, Iya, mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eko ini malah mungkin bisa menjadi motivasi saya Bu, untuk bisa saya ambil hikmahnya, saya ambil pelajaran dari Bu Eko dan bisa saya terapkan di sekolah saya Bu. Mungkin memang berbeda di antara anak besar dan anak kecil, tapi ini tadi ada beberapa hal yang, kaitannya bisa saya masukkan, saya selipkan di pembelajaran yang nantinya akan saya berikan kepada anak-anak gitu Bu. Luar biasa sekali Bu Eko. Jadi sebelumnya yang semula, iya, Bu. datang ke saya masih bingung akan melakukan apa gitu, kalau sekarang sudah tidak lagi ya Bu ya, jangan sudah Iya, fokus dengan apa yang dilakukan Bu Eko, mulai dari tadi, dari awal A sampai Z Bu Eko sudah mengungkapkan semuanya dan alhamdulillah dalam waktu yang dekat nanti ini, di jangka pendek ini, Bu Eko sudah bisa menemukan solusinya gitu Bu ya. Baik Bu Eko, apakah ini sudah dirasa Bu Eko sudah cukup atau mungkin ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan mungkin? Mungkin saya masih bisa membantu? iya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Siti Fazira ini karena tadi sudah sangat panjang lebar ya, itu ternyata Ya nggak apa-apa sudah Bu. sudah menemukan solusi dan dari masalah yang saya hadapi itu sudah tergambar jelas ini ya, baik. Jadi Iya, saya rasa sudah cukup Ibu dan saya merasa merasa apa ya,
bisa dikatakan puas begitu Ya, untuk coaching dengan alhamdulillah kalau puas. panjenengan Saya dan juga ikut saya lega loh Bu dengarnya. nggih, dan saya terima kasih sekali Bu Siti Baziro telah mendengarkan saya dengan saksama, juga dengan sabar, mendengar keluh kesah saya, masalah Iya Bu, saya. sama-sama. Dan Kita ini saling tadi membantu ya Bu ya. ya, mohon maaf ya Bu ya sebelumnya kalau merepotkan atau mengganggu waktu Ibu. Enggak apa-apa Bu, Ya, sama-sama. Saya tidak merasa direpotkan. Mungkin dengan saya bisa membantu panjenengan, mungkin bisa meringankan sedikit demi sedikit beban yang ada di pikiran Bu Eko gitu Bu. Sama-sama Bu Eko. ya, Kita kan juga mungkin manusia biasa Bu. iya Bu, lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya tentang masalah Ya, yang lain. siap Bu Eko, siap. Saya siap untuk didatangi Bu Eko kapanpun lah siap. Ya, demikian Ibu Siti Baziro apa yang saya sampaikan tadi sudah dapat solusinya dan terima kasih Iya Bu Eko, sekali. sama-sama. Ini saya mohon undur diri ya Bu ya. Kita bisa Iya Bu, berjumpa sama-sama. lain waktu. Iya, terima kasih pula Bu Eka ya atas apa berbagi ilmunya secara tidak langsung sudah berbagi dengan saya gitu Bu. Iya, Iya Bu Eka. nggih, sampun Bu nggih, kula Oh undur diri. nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.